Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku yang sedang libur di rumah. Siang ini kita akan membahas sedikit untuk materi ekstrakurikuler jurnalistik. Ya, kita kemungkinan tidak bisa ketemu dalam kurun waktu lama, tapi setidaknya kalian saya kasih tip bagaimana memanfaatkan waktu luang di rumah dengan berlatih sekaligus belajar membuat tulisan yang istimewa. Anak-anak, kalian libur karena adanya wabah virus corona atau yang kalian kenal setiap hari disebut orang sebagai COVID-19. Nah, di ekstra jurnalistik kalian adalah calon-calon penulis handal, maka kalian pasti bisa melakukan analisa ataupun mengamati sekitar lingkungan hidup kalian dan menuangkannya dalam bentuk karya tulis jurnalistik. Hanya saja di sini saya tidak menyarankan kalian menulis berita, tetapi kalian harus bisa menulis features, atau paling tidak kalian bisa mendeskripsikan fakta yang ada di sekitar kalian selama kalian libur sekolah, terutama fakta-fakta kepanikan, fakta-fakta kehidupan masyarakat sekitar kalian selama masa libur kalian di rumah dan berkaitan dengan COVID-19. Baik, anak-anak, meskipun kalian menulis bentuk features ataupun kalian membuat deskripsi tentang fakta yang kalian lihat, kalian dengar dan kalian amati, tapi jangan lupa konsep dasar di jurnalistik 5W dan 1H tetap kalian perhatikan. Mengapa? Karena dengan memperhatikan 5W 1H itu setidaknya tulisan kalian betul-betul jelas, terkonsep dan terstruktur, meskipun nanti pada faktanya kita akan lihat bagaimana hasil karya kalian ketika menulis sebuah features tentang COVID-19. Nah, supaya kalian nanti karyanya bagus, maka saya kasih tip apa yang harus kalian lakukan dengan menulis itu. Yang pertama, apapun yang kalian tahu, apapun yang kalian baca, apapun yang kalian dengar seputar masalah COVID-19 atau menyebarnya virus corona itu, tulis saja. Arti tulis saja maksud saya adalah jangan membuka apapun dulu, tapi tuliskan apa yang sudah kamu dengar, sudah kamu ketahui dan kamu lihat tentang bagaimana efek sosial dari virus corona ini di masyarakat yang ada di sekitar rumah kalian. Tuliskan saja itu. Nah, apapun hasil tulisan kalian itu nanti akan menjadi dasar awal untuk mengembangkan tulisan kalian lebih bagus lagi. Arti katanya, ketika tulisan kalian sudah terbentuk, maka baru kalian melakukan yang namanya check and recheck dan cross check data maupun informasi. Kalian bisa buka HP kalian bisa membaca atau menjelajahi dunia maya dengan mencari hal-hal yang berhubungan dengan virus corona. Dari sana kalian bisa mengutip atau menyuplik sedikit data dan informasi yang secara valid. Kalian harus menyantumkan sumber media apa yang kalian kutip, atau kalau itu berbentuk artikel bebas punya orang lain, kalian harus punya kewajiban atau keharusan mencantumkan nama penulisnya, kemudian tanggal dan jam berapa kalian mengambil kutipan itu dari media tersebut, sehingga nanti secara etika penulisan
kalian tetap akan menjadi penulis yang bertanggung jawab, karena sekecil apapun yang kalian kutip adalah karya orang lain, sehingga kalian bukan plagiat, tapi kalian adalah menggabungkan fakta dan data. Itu akan menjadi tulisan yang bagus. Nah, itu awal ketika kalian mau menulis tentang COVID-19 yang sekarang lagi meradang, dan maaf, kalian maupun saya akhirnya harus tunduk pada aturan, tunduk pada instruksi bahwa guru dan murid tidak boleh bertatap muka dulu selama proses normalisasi virus corona. Tidak mengapa kita tidak ketemu, tetapi setidaknya kita masih bisa berinteraksi lewat media internet ini. Nah, anak-anak, itu langkah pertama ketika kalian mencoba melakukan aktivitas yang bersifat karya jurnalistik yang ada hubungannya dengan COVID-19. Jadi tulis saja dulu apa yang kalian dengar, kalian lihat, kalian tahu tentang COVID-19, kemudian efeknya apa pada masyarakat sekitar kalian, baru kemudian tulisan itu kalian kombinasi dengan data dan informasi yang ada di internet. Itu akan menjadi tulisan yang bagus. Itu kalau kalian sudah memahami betul bagaimana cara menulis yang benar, karena menulis dan mengarang itu juga jelas berbeda. Kalau menulis itu lebih faktual, lebih autentik, tapi kalau mengarang itu bisa bersifat imajinasi atau itu improvisasi dari fakta itu sendiri. Oke, itu salah satu tugas yang perlu kalian lakukan, dan tugas itu bisa kalian kirimkan ke saya lewat grup yang sudah kalian buat di grup ekstrakurikuler jurnalistik. Dan bagaimanapun sekarang baru saya masuk kepada teknis bagaimana sih sebetulnya menulis yang baik itu. Nah, kalau yang depan tadi itu adalah prolog untuk contoh kalian. Setidaknya kalian pola pikirnya bisa mencoba dengan praktek langsung sesuai dengan kasus yang saya sampaikan di depan. Sekarang bagaimana kalau saya tidak biasa nulis dan saya ingin menulis, apakah saya bisa? Jawabannya pasti bisa, karena tidak ada satupun orang yang tidak bisa menulis. Arti katanya tidak hanya menulis abjad dan angka, bukan, tapi kita merangkai kata-kata itu menjadi sebuah kalimat, dan ketika kalimat itu kita susun dengan konsentrasi tertentu yang fokus pada salah satu masalah, maka apapun yang ada di dalam tulisan itu bisa dibaca orang lain dan akan memberikan informasi yang akurat, paling tidak memberikan manfaat yang bagus bagi siapapun pembacanya. Anak-anak, sejatinya setiap orang itu bisa menulis dengan mudah kok. Agar kalian paham, agar kalian bisa melakukannya dengan mudah, maka sekarang saya kasih contoh secara fakta bahwa saya sejatinya punya potensi untuk menulis. Saya butuh semangat kalian seperti itu supaya kalian akhirnya bisa menulis dengan mudah. Tapi ingat, seseorang yang bisa menulis bagus itu karena dia tidak pernah berhenti belajar dan dia tidak pernah putus asa ketika berlatih. Itu kuncinya, gitu ya. Nah, sekarang saya umpamakan yang saya contohkan adalah sebuah HP, gitu ya. Sebuah HP ini saya pikir anak-anak punya semuanya punya HP ya. Nah, kalau kita punya HP, nah dari HP ini aja kita bisa bikin puluhan judul untuk menulis. Anggap aja HP ini adalah objek yang harus kita deskripsikan. Maka kalian akan temukan berbagai masalah di HP ini. Dari bentuknya saja kalian akan bisa menulis, ya. Dari bentuk HP-nya saja kalian bisa menulis, apalagi kita bicara tentang fiturnya.
di HP Android kalian itu fiturnya apa saja, itu pun bisa kalian jelaskan satu persatu. Nah, caranya begini, supaya kalian bisa melakukan analisa terhadap hasil kalian sendiri tanpa bantuan orang lain. Arti katanya, hal itu perlu dilakukan supaya ketika kalian berhadapan dengan orang lain, kalian juga tahu kemampuan menulis kalian sampai mana, gitu ya. Kembali pada contoh HP. Coba sekarang kalian tuliskan, apa sih manfaat HP yang di tangan kalian itu. Nah, lakukan hari pertama dengan menulis manfaat HP bagi diri saya. Anggap aja judulnya seperti itu, begitu ya. Manfaat HP bagi saya ada sekian. Jelaskan secara rinci yang kalian maksudkan ini, sampai pada titik kalian sudah berpikir bahwa tidak ada ide lagi, sudah sampai di situ, maka berhentilah sejenak. Berhenti, tutup laptop kalian atau tutup kertas kalian, letakkan, maka tinggalkan tulisan pertama kalian itu, kalian bisa lanjutkan aktivitas sehari-hari. Oke, keesokan harinya atau bila perlu kalau kalian tadi menulis siang, malam harinya, coba kalian baca dengan teliti tulisan awal kalian atau karya awal kalian, dan saya yakinkan, saya pastikan kalian akan melakukan perubahan bila dirasa di kalimat-kalimat itu ada yang tidak sesuai atau mungkin butuh penyempurnaan. Ya, setelah kalian baca, maka apa yang ingin kalian lakukan terhadap tulisan awal itu lakukan. Jangan merasa bahwa oh tulisan saya jelek, oh tulisan saya nggak layak dan lain-lain. Jangan, hilangkan rasa itu dulu. Tapi coba kamu baca teliti lagi, kemudian tambahkan wawasan yang kamu ketahui, tambahkan lagi, atau bahkan kamu hapus penjelasan yang tidak sesuai, karena itu bersifat maaf bahasa saya, itu bersifat confuse gitu ya, samar. Jadi kalimat itu ada kalimat yang menunjukkan fakta tapi tidak terjadi. Anggap aja itu tipuan kepada pembaca, jangan dilakukan. Jadi kalian harus hapus kalimat itu atau tambahkan kalimat-kalimat yang menjelaskan fakta di situ lebih akurat lagi, lebih rinci lagi, lebih detail lagi, sehingga kalian akan memiliki tulisan yang bagus. Meskipun tulisan awal kalian ini harus diedit kembali, bahasanya harus direvisi kembali dengan cara kalian membaca. Setelah itu berhenti, letakkan, kemudian tinggalkan, coba beraktivitas kembali. Nah, tindakan yang ketiga, atau anggap saja hari lusa ini, nah, kamu buka lagi tulisan itu. Dari tulisan yang kalian buat berdasarkan tulisan awal, kemudian tulisan kedua sudah kalian lakukan revisi atau editing, baru tulisan hari ketiga kalian baca tulisan itu lagi. Nah, pada saat itu tentukan tulisan kalian itu apa berbentuk berita, tulisan kalian berbentuk artikel opini, ataukah tulisan kalian berbentuk features. Yang masing-masing spesifikasinya kalian sudah paham bahwa kalau berita seperti ini, kalau artikel opini seperti ini, kalau itu berupa features seperti ini. Nah, disitulah nanti akan ketahuan bagaimana wawasan kalian dalam menulis sekaligus wawasan kalian dalam memahami ilmu jurnalistik. Ya, karena pada saat ketiga itu, pada saat hari ketiga kalian membaca tulisan kalian itu, maka kalian bisa menentukan tulisan saya adalah tulisan berbentuk features. Tulisan saya ini seperti tulisan berbentuk berita. Tulisan saya ini adalah tulisan artikel opini yang didasarkan pada fakta yang terjadi di masyarakat. Begitu, maka ketika hari keempat kalian akan memodifikasi tulisan awal itu menjadi sebuah bentuk sesuai dengan aturan main di ilmu jurnalistik. Itu cara-cara sederhana ketika kalian mencoba belajar menulis di rumah, mengisi kekosongan waktu kalian. Cobalah berkarya yang banyak, atau bahkan dengan adanya wabah corona ini,
kalian bisa bikin cerpen yang bagus, kalian bisa bikin novel yang bagus, atau bahkan kalian bisa menjadikan corona yang sedang menyerang di berbagai negara itu menjadi sebuah karya sastra yang bagus berbentuk puisi atau sajak. Karena masing-masing orang itu memiliki kemampuan yang berbeda dalam bidang tulis menulis. Maka jangan pernah berpikir kalau kalian tidak bisa menulis, karena seluruhnya tergantung bagaimana kalian belajar dan bagaimana kalian rutin berlatih. Oke anak-anak sekalian, pertemuan kali ini cukup itu, karena setidaknya kalian bisa mencoba melakukannya dengan belajar di rumah, memanfaatkan waktu kalian secara aktif dan positif agar kalian tidak terpengaruh oleh hal yang tidak diinginkan atau mungkin hal-hal yang tidak baik yang mengorbankan masa depan kalian. Sementara itu yang bisa Pak Yus sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan tetap semangat. Semaba sekolah bumi Pancasila, semaba memang tak pernah mati gaya. Terima kasih, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.